Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ukhti dan ahifillah, selamat datang kembali di channel dakwah Wong Solo Group Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Dan ini ditemani lagi ya dengan saya dan Asia. Tentunya di Al-Jannah. Al-Jannah pastinya. Nah, jadi di Al-Jannah ini kita akan membahas seputar amaliyah ataupun perbuatan-perbuatan sehari-hari yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menambah keimanan kita tentunya. Insya Allah. Amin, insya Allah. Nah, tentunya juga kita di sini akan ditemani oleh ahli di bidangnya. Benar ya, banget ya. Bu, dari tim dakwah Wong Solo Group. Oke, Ustadz dari tim dakwah ya, Masya insya Allah. Allah. Tapi sebelum kita lanjutkan nih, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan Wong Solo Group kita. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Sugiharto Putra, umur 22 tahun, dari cabang Sambal Lalap di Pati Ukur, Bandung. Jabatan Customer Service, ingin membacakan surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul wasfil warhayhan, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yas'aluhu man fis samawati wal ardi
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia diciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jazakallah khair kami ucapkan, semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan kelancaran Put untuk acara kita hari ini. Amin, Allahumma amin. Nah, jadi kita mention kembali bahwa di Wong Solo Group ini kita menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman ya. Benar banget. Nah, salah satunya itu terdapat di Quran surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, yang artinya nih Put, orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya dan akan Allah berikan kemenangan Put. Masya Allah. Jadi nggak main-main ya. Nggak main-main, yang Iman, Allah hijrah, kasih dan itu jihad itu derajat yang tinggi dan Allah kasih kemenangan. Masya Allah. Semoga kita termasuk di golongan orang-orang yang mendapat kemenangan ya. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Makanya Ukhti dan Ahifillah yang di rumah juga harus berusaha nih untuk menerapkan iman, hijrah dan jihad dalam kehidupan sehari-hari. Mulai Karena dari hal-hal yang kecil ya benar kan. banget, karena kita bukan jihad itu harus berperang ya Put, kemarin kita udah Harus mention berperang di medan perang, bener membawa pedang. banget. Sekarang udah nggak gitu lagi ya. Hijrah juga nggak harus berpindah tempat nih Put. Nah, jadi hijrah akhlak itu juga termasuk ya Put. Ini kita review nih kembali lagi. Jadi hijrah dari perbuatan yang mungkin sebelumnya Jahiliyah, masih naudzubillah, sekarang menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kita, Asyah, kita sama-sama tonton dulu nih iklan dari Makanku. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah, itu tadi dia Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini, yang produknya bisa kita saksikan di depan Ini dia ini nih, ya. Uktivilah bisa lihat nih. Yang awet tanpa pengawet. Bener banget, makanan milenial sehat lagi nih Put. Insya Allah. Insya Dan yang Allah. terpenting halalan halalan thayyiban. thayyiban. Nah, kita udah kedatangan bintang tamu nih Put. Nah, Masya ini Allah. Ustadznya
berbeda dari yang Bener kemarin-kemarin banget, ya, belum ini ada. bener. Karena kemarin tuh kan ustadznya udah 2 kali tampil nih Put ya. Iya, Nah sekarang nih Ustadz Hanafi. Nah beliau ini berasal dari kota Medan Put. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ahlan bikum, ahlan Ustadz. wasahlan. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Putri dan Mbak Asia, sehat juga Alhamdulillah insyaallah. insya Allah sehat Ustadz. Ya, jadi Nah kali ini kita harus kasih tahu nih Ukti dan Afila kita bahas apa dulu. Bahas Jangan apa sih tiba-tiba kita? udah ada bintang tamu kita mau bahas apa nih. bahas Kita apa? kali ini akan membahas sunnah dari amalan sholat witir. Masya Allah. Nah jadi Ukti dan Afila kami ingatkan lagi nih, jangan lupa dibawa catatannya, bukunya dan penanya, karena ini emang kita benar-benar harus mencatat ilmu dan akan kita bisa amalkan nanti ya Insya Put. Allah, Insya Allah. Oke deh, jadi kita langsung aja nih tanya sama Ustadz ya. Langsung nih kita Sebenarnya tanya-tanya. sebenarnya witir itu sendiri apa Ustadz pengertiannya Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Apakah makna witir itu? Nah, ini pertanyaan yang tadi disampaikan oleh pemandu acara. Baik, yang perlu kita ketahui makna witir secara bahasa. Ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ganjil. Oh, jadi witir itu Bilangan ganjil ya? ganjil. Bilangan ganjil. Jadi tidak disebut witir apabila bilangannya genap. Masya Allah. Begitu. Makanya witir itu ganjil ya, dimulai dari angka 1 kemudian loncat ke angka 3 dan 3, seterusnya. 5 dan seterusnya. Nah, itu makna witir secara bahasa. Kalau secara istilah witir itu terkait dengan suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang, yaitu adalah ibadah salat. Seseorang itu melakukan salat 3 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Itulah yang dikatakan witir. Demikian. Nah, itu untuk makna witir itu sendiri. Nah, kalau untuk rakaat sendiri Ustadz ya, berarti kan Ganjil ganjil nih, dan ha, seterusnya dan gitu. seterusnya. Itu ada maksimalnya nggak Ustadz? Kalau minimal kan minimal 1 ya kan. Satu. Kalau maksimalnya gimana? Semampunya nih kayaknya Ustaz. Seperti sholat duha, kah? Sebagaimana Semampunya. Semampunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tertulis dalam hadis Nabi SAW, kitabnya banyak, ada salah satunya namanya kitab Nailul Autar. Di sana tertulis salat witir itu jumlahnya 11 rakaat. Jadi hamba Allah kita sebagai kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW dibolehkan memilih salat witir itu antara dari 1 rakaat sampai hingga 11 rakaat. Yang dipakai biasanya salat witir itu berjumlah 3 rakaat. 3 rakaat. Pada umumnya yang Pada umumnya ya Ustaz, pada umumnya itu 3 rakaat, tapi 1 juga bisa berarti ya Ustaz. Jadi sebenarnya nggak ada alasan Nggak lagi ada untuk nggak alasan, ngerjain bener. sholat witir karena bisa 1 Cuman rakaat. 1 nih Ukti dan Aifillah, ya Allah, Masya Allah. Jangan, semoga Allah permudah kita ya Put untuk Insya Allah. untuk melaksanakan sholat sunnah. Tapi ini Ustadz supaya Uhti dan Ahifillah yang di rumah bisa lebih semangat lagi nih, dan kita juga terutama ya Benar lebih banget. semangat lagi untuk merutinkan sholat witir. Sebenarnya apa keutamaan dari sholat witir itu Ustadz? Baik. Salat witir sendiri disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis Nabi, Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, artinya tunggal, tidak ada yang lain. Nah, kemudian kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbul witra, dan sesungguhnya Allah mencintai yang ganjil. Bukan berarti kemudian terus kalau kita berdua tidak dicintai Allah SWT. Tidak. Artinya witir ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ditunaikan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, witir ini apabila dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, nilainya adalah lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini kalau di masa Nabi SAW adalah unta yang paling mahal.
Kalau sekarang kalau kita tahu mobil yang paling mahal mungkin Alphard gitu kan. ya, Atau mungkin mobil yang keluar terbaru Lexus yang Ala-ala Lexus artis. yang Iya, cuma iya, benar-benar. Lexus yang cuma kursinya hanya 2 seperti Allah. kursi di pesawat. Makin dikit makin mahal. Nah, ya. itulah Iya. Makin unta dikit makin merah. mahal ya. Jadi ini gambaran kepada kita semua, anjuran kepada kita semua bahwasanya siapapun yang sholat witir dan dia bisa melaksanakannya, dia sanggup menunaikannya, keutamaannya luar biasa, bahkan lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada Lexus, Alphard dan lain sebagainya yang Masya terkait Allah. dengan harta benda yang Allah yang dititipkan oleh benda Allah SWT duniawi di dunia ini. Demikian. Masya Allah. Nih Put, Itu jadi keutamaannya nih bisa menjadi motivasi untuk kita ya Put, Iya. motivasi untuk dan Aifila di rumah juga. ya, coba misalnya Uhti dan Ahifillah di rumah, bayangin nih. Mobil yang disebutkan itu udah berapa ya? Masya Han? Allah. Itu Harganya mahal. itu karena itu dihitung materi ya Ustaz, Itu belum lagi baru materi pahala dari Allah duniawi. Subhanahu wa taala Nah, ya itu Ustaz. tadi, Masya Benar Allah. banget. Jadi apalagi nih alasan untuk menunda, untuk tidak mengerjakan Bener sholat banget. witir ya? Cuman satu nih, kalau emang bener-bener ngantuk banget nih, kan di malam hari ya Ustaz dilaksanakan. Ya udah langsung aja 1 rakaat aja. Insya Allah ya Allah permudah kita ya Insya Allah, Put. amin. Sebenarnya- Dan Ustadz, waktu pengerjaan sholat witir itu kira-kira sampai dari kapan sampai kapan Ustadz? Waktu sholat witir dimulai setelah seseorang hamba Allah menunaikan ibadah sholat wajib yang namanya Isya sampai hingga menjelang waktu subuh. Nah, terkhusus dengan witir yang sebelum tidur, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya kata Nabi SAW, "Ausani khalili, kekasihku memberikan nasihat kepadaku, memberikan wasiat kepadaku, Allah tada'anna, jangan agar tidak meninggalkan 3 perkara. 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah shaumu salasati ayyam fi kulli syahr, puasa 3 hari di setiap bulan Hijriyah. Ayyamul bid ya, Ustaz? Ayyamul bid. Kemudian salatul witri, sebelum salat witir sebelum tidur. Kemudian warakaat duha, dan 2 rakaat sebelum duha. Nah, witir yang disebutkan oleh Nabi SAW sebelum tidur ini tidak disebutkan jumlah rakaatnya, tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Hanya keutamaannya mengerjakan witir, bagi yang mengerjakan maka baginya yang telah kita tadi sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang melaksanakan witir, kemudian lebih kedudukannya lebih baik daripada unta merah. Mau 1 rakaat dia kerjakan ataupun 3 rakaat, ini tidak masalah bagi dia untuk mengerjakannya. Terkhusus dengan apabila seseorang memiliki kelapangan waktu, dia dimulai Isya sampai subuh hari. Ini yang dianjurkan sebagaimana sabda Nabi SAW yang lainnya, bahwasannya sholat witir itu 3 rakaat. 3 rakaat. Baik itu dikerjakan dengan Sebelum tidur atau sebelum sesudah tidur ya atau Ustaz? sesudah bangun tidur. Dan apabila sudah dekat dengan waktu sholat subuh, karena ada orang yang memang mungkin terlalu panjang dia sholat malamnya hingga menjelang waktu subuh. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengerjakan hanya menutup 2 rakaat sholat malam itu dengan 1 witir, dengan 1 witir. Nah, ya sholat Dalam hadis witir Nabi SAW. Itu pernah tahu juga tuh Ustadz, maksudnya syarat kita mengerjakan sholat witir kalau cuma 1 rakaat ya kita harus ada sholat sunnah sebelumnya dulu 2 rakaat ya Ustadz ya. Itu gimana Ustadz? Kalau misalnya nih dia sholat isya terus nggak ngerjain sholat sunnahnya tapi langsung witir 1 rakaat, itu apa diperbolehkan? Dan tadi seperti hadis tadi ya Ustaz, yang 3 perkara itu Put kan nggak disebutin ya Ustaz? Tidak disebutkan. Seperti itu. Soalnya Putri pernah baca hadis itu tapi Putri lupa gitu Ustadz riwayatnya hadis apa. Memang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi minimal sholat malam itu 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan 1 witir. Ini dikerjakan seminimal mungkin dalam 1 malam. Apabila memang seseorang ini tidak sanggup mengerjakannya untuk lebih daripada jumlah rakaat itu. Jadi minimal yang 2 dikerjakan rakaat sholat sunnah, malamnya nah, adalah 2 rakaat. tambah 1 witir, Kemudian sholat witir ditutup dengan 1 witir. Maka bilangannya menjadi 3. Jadi kemungkinan nggak bisa ya abis isya nggak ada sholat sunnah tiba-tiba witir 1 gitu, paling nggak witirnya 3 ya Ustadz ya. Nah, itu Itu kembali gimana? kepada keutamaan Itu tapi bisa juga ya kan keutamaan Ustaz?
apabila seseorang mengerjakan witirnya 1, kemudian witirnya 3, witirnya 5 dan seterusnya, tentunya masing-masing witir yang dilakukan oleh seseorang ini memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Akan tapi tidak dilarang oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya apabila seseorang mengerjakan sholat witir dengan satu rakaat. Nah, Hanya saja kemungkinan besar beda tidak manfaat lah selayaknya. Put, beda pahala nih Put, sama kan beda seperti tingkatan kayak ya, kita sholat di Masya masjid. Allah. Untuk yang ikhwan sholat di Ikhwan. masjid dapat 27 pahala, kalau di rumah cuma 1. Ini sama nih Ayo gini. yang Tapi tetap Ikhwan. dapat pahala. Jadi ini waktunya dari habis sholat isya sampai sebelum Mendekati subuh. subuh Masa ya. nggak bisa cuma 1 aja ya kan Iya, Put? insya Allah harus dirutinkan ya. Insya Allah Allah permudah untuk Iya. kita merutinkannya. Apalagi nih alasannya ya. Apalagi alasannya nih nggak bisa nih, Sudah tidak ada nggak bisa alasan 2 nggak bisa 3, 1 pun jadi kata Allah. Masya Allah. Oke nih sebelum kita lanjut lagi Ustadz, kita saksikan dulu nih Ustadz, ada iklan dari Wong Solo Group. Nah itu tadi Ustadz ya, Iklan dari Wong Solo Group. Ini Masya Allah, banyak Masya banget Allah. inovasi yang telah dikeluarkan oleh Wong Solo iya, Group. ini udah ada yang baru nih Ustadz, ready to cook. Iya benar Ikan banget. bebek ayam yang tinggal Tinggal digoreng, Goreng, dipanggang. dibakar, pokoknya Iya, dibakar. langsung tinggal masak lah Ustadz, nggak Ada usah. minuman-minuman juga Ustadz, Benar ya, rempah-rempah banget, ya. iya. Ini yang luar rempah-rempah. biasa adalah semangat memudahkan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi barang siapa yang memudahkan sesama hamba Allah, maka Allah, Allah Subhanahu wa permudah. taala akan mudahkan urusan. Insya Allah. Ini urusan masak biasanya ibu-ibu yang Rempong nih ya saat yang ini memang Allah. kesulitan Ini dimudahkan oleh perusahaan Wong Solo Group. Insya Allah, Insya ya. Allah. Ini juga nggak perlu disimpan di benar banget. freezer ya kan. Iya Dimana di aja, suhu di ruang lemari biasa udah aja bisa udah ya. bisa gitu. Masya Allah. asal suhunya Masya tepat tidak Allah. terlalu tajam gitu. Karena sesuatu yang berlebihan sepertinya tidak baik. Tidak baik, benar. Masya Allah. Masya Nah, Allah. jadi Ustadz, kita kembali ke salat witir tadi Ustadz. Jadi kalau hukum salat witir sendiri itu adalah sunnah ya Ustadz ya? Hukumnya sunnah. Kalau ulama mazhab Hanafi mengatakan wajib. Wajib. Mana yang lebih tepat? Allah alam bisawab, sebagaimana anjuran Nabi SAW. Jadi Nabi SAW contohkan pada hadis Nabi yang tadi disabdakan kepada Abu Hurairah, itu adalah nasihat Nabi kepada Abu Hurairah supaya tidak meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Di hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Nabi SAW meninggalkan sholat witir ketika safar. Dan Nabi SAW ketika safar juga mengerjakan witir. Ini banyak kabar kepada kita semua bahwasanya Nabi SAW terkadang meninggalkan, terkadang juga tidak meninggalkannya. Artinya ini kemudahan bagi kita hamba Allah SWT umat Muhammad yang memang berkelapangan waktu untuk menunaikan ibadah sholat witir, maka kerjakan. Maka bagi dia keutamaan dan pahala bagi dia dari sisi Allah SWT. Namun bagi mereka yang memang tidak sanggup untuk berdiri menegakkan kakinya untuk salat witir, maka bagi dia tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya saja yang tidak diperbolehkan di dalam agama Allah SWT dan terkait dengan syariat Nabi Muhammad dan Allah SWT adalah menolak sama sekali sunnah tersebut. Karena kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang menolak sunnahku maka tidak termasuk sunnahku. Ini terkait dengan peristiwa 3 orang sahabat Nabi SAW
yang mereka mengatakan aku tidak akan menikah karena ketika menikah ternyata wanita membawa masalah. Padahal enggak juga ya kan. Nauzubillah. Wanita lagi disalahin. Wanita Padahal tidak itu juga. adalah Kemarin emak-emak disalahin. ya Padahal Allah. tidak juga gitu. Aduh, padahal enggak juga. Rasul ya. aja selalu memuliakan wanita ya Ustaz. betul. Masya Allah. Masa Bahkan nggak mau? wanita dimuliakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa. Quran ya surat An-Nisa. Ah, baik. An-Nisa nih nggak ada Arijal ya Nggak Ustaz. ada. Bener banget tuh. Tapi figur, Sabar ya gitu. tapi figur-figurnya disebutkan gitu kan. Benar. Figur-figurnya disebutkan. Baik. Kemudian ada satu sahabat Nabi SAW lagi mengatakan aku akan sholat sepanjang malam tidak tidur. Kemudian aku puasa tidak akan berbuka. Ketika Nabi SAW mendengar perkataan para sahabatnya, kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, aku adalah orang yang paling orang yang paling baik di antara kalian, dan aku adalah orang yang sudah dijamin diampunkan dosanya dari yang lalu dan akan datang. Tapi aku adalah Nabi kalian, Rasul kalian yang aku tidur, aku juga sholat malam dan aku juga tidur. Nabi aja Nabi butuh istirahat nih. Kemudian ya kan. aku juga menikahi wanita dan aku Juga. aku berpuasa dan aku juga berbuka. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka tidak termasuk golongan umatku. Nah, Iya ini toh istri Nabi juga membantu untuk meriwayatkan hadis ya Iya kan. benar seperti Ummu Aisyah kan. bahkan Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang terdepan membantu Mengorbankan dengan harta dan seluruh jiwa ya Ustaz, benar hartanya banget. untuk perjuangan Nabi. dakwah Islam. Dakwah Islam. Makanya beliau Khadijah radhiyallahu anha termasuk orang-orang yang pertama dan orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita juga nggak boleh berlebihan ya Ustaz, seperti tadi kan nggak mau buka puasa, dia mau puasa terus, mau ibadah terus nih nggak Sholat malam bisa. Kita tetap membutuhkan waktu untuk istirahat. Dia kan Ustaz Ya, seperti hadisnya, bekerjalah kamu di siang hari. Firman Allah SWT Iya, dalam firman Al-Quran, Allah, Ustaz. surat An-Naba, kata Allah SWT, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Benar Jadi banget. Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat, Bekerja, kemudian siang Allah jadikan tempat untuk berusaha, bekerja dan beraktivitas. Nah Ustadz mungkin ini agak balik ke yang tadi ya. Jadi kan Ustadz ada mention bahwa ada hadis yang mengatakan Rasulullah terkadang mengerjakan salat witir waktu safar, terkadang tidak gitu ya Ustadz ya. Nah kira-kira lebih utama yang mana Ustadz? Misalnya kita lagi safar, kita lebih utama mengerjakan atau mengambil keringanan itu? Baik, ini kemudahan Allah dan Rasulnya, kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dikarenakan bolehnya memilih seorang yang sedang safar, bolehnya memilih untuk mengambil keringanan dan boleh memilih untuk tetap mengerjakan. Kan seseorang yang safar ini tetap memiliki waktu, memiliki kelapangan waktu. Kan safar itu bukan hanya sedang di dalam perjalanan. Ketika seseorang itu sudah sampai di tempat tujuannya, dia masih dikatakan safar. Safar benar. Sebelum dia kembali ke Kota asalnya kota ya Ustaz. asalnya. Benar banget. Maka ketika dia yang sulit itu ketika dalam perjalanannya. Ketika dalam perjalanannya ini sulit. Ketika sudah sampai kepada tujuan tempat yang dia tuju dari safarnya itu, maka ini berubah kesulitan menjadi hal-hal yang mudah. Berarti Dibolehkan. Jadi kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini kebolehan bagi mereka untuk memilih. Dan itulah keistimewaan orang-orang yang musafir ya Ustaz, yang safar ya Ustaz. dia boleh memilih untuk tetap melaksanakannya dan dia boleh memilih untuk meninggalkannya. Tapi masing-masing mendapatkan balasan sesuai dengan pilihan masing-masing. Artinya seseorang yang tetap mengerjakan sholat witir, dia mendapatkan keutamaan dari sholat witirnya. Akan tapi orang yang tidak mengerjakan sholat witir ketika safar, dia juga tetap mendapatkan, toh sama-sama doanya juga dikabulkan oleh Allah SWT. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Salah satunya adalah Musafir, doa musafir dan doa orang yang sedang melakukan safar. Nah, ini tetap dia mendapatkan fadilah keutamaan dari safarnya. Allah telah banyak memberikan kita kemudahan
sampai di saat kita safar aja Allah kasih keringanan ya Ustaz, Masya Salat Allah. boleh di Salat jamak boleh, ya? tidak juga tetap mendapatkan keutamaan-keutamannya, Masya Allah. Yang penting sholatnya dikerjakan benar, dong, sholat wajibnya itu ya harus kan? dikerjakan, Nah. benar banget. Wah. Oke deh Ustadz, Jadi sebenarnya Ustaz penerapannya nih kan itu sebagian dari amalia-amalia harian kita nih Put di perusahaan Wong Solo Group. Jadi sebenarnya menerapkannya itu di cabang-cabang gimana ya Ustaz di outlet Wong Solo Group itu Baik. sendiri? Kalau kita hadir ke outlet, kita datang kepada karyawan, kita harus memberikan semangat kepada mereka dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak cukup hanya memberikan pengertian witir begini, sholat witir begini, caranya begini, jumlah rakaatnya begini, doanya begini. Karena belum tentu mereka pun akan mengerjakannya tanpa ada spirit yang luar Motivasi ya biasa Ustaz, tanpa ada motivasinya. dari sholat witir itu sendiri. Maka harus kita sampaikan kepada mereka bahwasanya sholat witir itu lebih baik daripada unta merah. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan memerangi dia. Tidaklah seorang hambaku wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seorang hambaku, ini perlu kita beritahukan kepada karyawan Wong Solo Group, karyawan kita semua, mujahid-mujahidah, yang mereka ini kan lelah bekerja. Jadi motivasinya adalah wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seorang hambaku yang dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang sunnah setelah sebelumnya dia menunaikan ibadah wajib, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba Allah SWT ini. Masya Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu, dan maka apabila aku telah mencintai dia, karena kecintaan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya itu terkait dengan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kalau perintah Allah yang wajib, sunnah Nabi SAW yang sunnah, maka paduan antara yang wajib dan yang sunnah ini menjadikan Allah SWT mencintai hamba Allah. Dan kata Allah dalam hadis qudsi, hadis Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi Allah menjadi telinga dia, tapi bahasanya ini bukan bahasa letterlek, berarti Allah jadi telinga kita, tidak. Telinga kita ya. Kemudian gitu. wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan Allah menjadi penglihatan orang yang melihat dengan penglihatannya. Artinya penglihatan kita tajam, kita mudah, pendengaran kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Penglihatan kita juga demikian. Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hadir di penglihatan kita. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi tangan seseorang yang dia beraktivitas Dengan bekerja dengan tangannya itu. Kemudian warijlahu allati yamshi biha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi kaki orang yang berjalan dengan kakinya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, hadis qudsi, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian disebutkan yang ujungnya, wala in sa'alani la'utiyannahu, dan apabila seorang hambaku yang mendekatkan diri dengan ibadah sunnah tadi memohon kepadaku, la'utiyannahu. Di sini ada nunut taukid dalam bahasa Arab, ini nun yang digunakan untuk menekan bahwasanya pasti diberi. La'utiyannahu, kata Allah SWT, la'utiyannahu, pasti ku beri permintaannya. Nah, kalau terkait kemarin Ustadz sudah ada yang menyampaikan tentang doa dan lain sebagainya, zikir dan sebagainya. Ini pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala in ista'adzani la'u'idhannahu, apabila dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan aku lindungi, pasti aku lindungi. Masya Begitu Allah. dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau udah Allah yang melindungi, apalagi ya Udah kan? nggak perlu Masya minta Allah. perlindungan dari polisi, bodyguard dan lain-lainnya ya kan, benar Put. Nah jadi ini emang keutamaannya tuh Masya Allah ya, selain unta merah, dapat Allah lindungi tadi seperti tadi, Allah menjadi mata kita, Allah menjadi telinga kita, Intinya tangan Allah dan selalu kaki. menyertai kita ya. Benar banget, Masya Allah. Nah Ustadz, seru ya Seru perbincangan kita ya. pembahasan kita kali ini tuh tentang sunnah sholat witir. Jadi udah Allah permudah lah, tolong lah, jangan kita
menyia-nyiakan gitu. Jadi cuma Minimal satu satu rakaat, masih bener bisa ya, banget. Masya Allah. Insya Allah ya Allah permudahkan. Harus dirutinkan ya kan. Jadi Insya Allah, meskipun biar satu coba istiqomah, dirutinkan dulu gitu jadi ya kan. Baru kemudian naik. Naik, benar-benar. sampai benar. maksimal. Insya Allah. Nah, Oke kita udah di deh, penghujung penghujung acara nih, Ustaz. Nggak terasa kita udah berbincang-bincang menjelaskan dengan detail apa itu sholat witir dan iya. lain sebagainya. Baiklah Ustadz, sebelum kita tutup acara ini Ustadz, marilah bersama-sama kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh rekan Wongso Group kita. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahda wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ya qadil hajat ya mujibas sa'id. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, tegakkanlah syariat Islam di dalam rumah tangga kami, di dalam negara kami, di dalam perusahaan kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rumah makan Wongso Group rumah makan yang halal dan thayyiban mubarakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Ya Allah, kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga doa tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan dapat memberikan kita manfaat untuk acara kita hari ini. Amin, Allahumma amin. Baiklah Ustadz, marilah bersama-sama kita tutup acara kita hari ini, podcast kita pada hari ini kita hari ini dengan lafaz membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Dan jangan lupa terima kasih kepada makanku. Akhir kata atas segala salah dan hilaf saya dan Asia. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.